Belum. Kalau tulisannya tiba-tiba hilang, silahkan bilang ya. Ya. Nah, ini kita mulai Bu. menyelesaikan masalah terkait himpunan. Sebentar. Yang bawahnya ternyata. Yang bagian 2. Nah, sama seperti kemarin, kita langsung pakai contoh soal ya. Ini, dalam tes penerimaan pegawai di perusahaan X, seseorang diterima menjadi pegawai apabila lulus dalam tes tertulis dan wawancara. Ini ya, diterima jika lulus dalam tes tertulis dan wawancara. Jadi dua-duanya. Kemudian dari 80 orang yang mendaftar, 16 orang hanya lolos dalam tes tertulis, 20 orang hanya lolos dalam tes wawancara, dan 5 orang tidak lolos dalam tes tertulis maupun wawancara. Yang ditanyakan yaitu berapa banyak pendaftar yang diterima menjadi pegawai di perusahaan tersebut. Nah, tadi kan syarat diterima itu jika lulus dalam tes tertulis dan wawancara ya. Kalau dan berarti kita cari apa ini? Irisan, gabungan, selisih? Apa kemarin? Diagram Venn. Ya, ini nanti pakai diagram Venn. Maksudnya dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan irisan. Gabungan. Kita cari irisan pegawai-pegawai yang lulus tes tertulis dan wawancara. Nah, yang irisannya itu ini nanti menjadi pendaftar yang diterima. Karena tadi syarat diterima itu kan lulus tes tertulis dan wawancara. Nah, pertama untuk mencari irisannya kita buat dulu diagram Venn-nya. Misalkan T itu himpunan pendaftar yang lolos tes tertulis dan W adalah himpunan pendaftar yang lolos tes wawancara. 1 80 cukup 41. Nah, ini sama seperti kemarin ya, kita buat ini kotak dengan S di pojok. Kemudian karena kan ada irisannya ya jelas ya, karena yang ditanyakan saja irisannya, berarti lingkarannya gimana? Berpisah atau berpotongan? Berpotongan. Ya, karena dia irisan, berarti ini misal himpunan T dan ini himpunan W, ini ya berpotongan, ada irisannya di tengah-tengah ini. Kemudian kita sekarang memasukkan informasi dari soal. 6 orang hanya lolos dalam tes tertulis. Hanya lolos dalam tes tertulis, berarti posisinya di mana? Yang kuning. Tengah-tengah. Kiri. Atau yang merah? Atau malah yang hijau? Yang warna apa? Kuning ya, karena hanya lolos. Berarti yang kuning ini. Di sini. Nah, kemudian yang 20 orang hanya lolos dalam tes wawancara, berarti letaknya di mana? Merah. Ya, tadi ini warna merah ya. 20. Nah, kemudian kalau 5 orang tidak lolos, 5 orang tidak lolos dalam tes tertulis maupun wawancara, berarti letaknya di mana? Di luar lingkaran. Di luar lingkaran, di dalam kotak. Berarti di sini. Nah, kemudian kita berarti kan tinggal mencari yang irisannya ini kan, yang di tengah ini, yang hijau-hijau ini. Gimana cara mencarinya? Tadi total pendaftarnya ada berapa? 80. Yang sudah ada di diagram Venn ada berapa orang? Apa? Berapa orang ini semuanya yang sudah dituliskan di diagram Venn? 16, 20, berapa? 41. Berarti kalau dari 80 sudah dituliskan 41. Yang belum berarti berapa? 99. 80 dikurangi
Ya, ini ya 16 ditambah 20 ditambah 5 atau 80 dikurangi 39. Berarti irisannya yang di tengah ini itu 39. Sehingga banyak pendaftar yang diterima menjadi pegawai tersebut adalah 39 orang. Bisa dipahami? Kemarin kan biasanya yang diketahui itu yang lolos misal yang lolos tes tertulis sekian, kemudian yang lolos tes wawancara sekian, nggak ada kata hanyanya ini ya. Nah, ini soalnya sedikit berbeda, jadi kalian harus teliti dalam menerjemahkan soalnya. Nah, terus ini contoh soal lagi ini. Kemarin pertemuan sebelumnya di yang video itu kita kan sudah belajar tentang mencari mencari semestanya atau mencari gabungan. Kemudian mencari irisan dan mencari selisih. Raka, apakah ada yang mau ditanyakan? Kok mengacungkan tangan? Raka? Apa kepencet? Nah, kita lanjutkan aja ya. Ya, dari sekelompok orang terdiri dari 30 orang. Berarti 30 orang ini apanya? Namanya apa? Namanya semesta. 20 orang gemar sepak bola, 17 gemar voli, dan 10 orang gemar keduanya. Tentukan jumlah yang tidak gemar sepak bola. Ini soal ini yang seperti kemarin itu ya, makanya ini ada diagram Venn-nya. Kalau kalian lupa yang ini sebentar. Yang soal enggak ada ternyata. Sudah. Ini ya kan yang diketahui apa 20 dari 30 orang. Dari 30 orang, 20 orang gemar sepak bola. Kemudian 17 gemar voli dan 10 orang gemar keduanya. Nah, untuk mencari diagram Venn-nya ini kita kan butuh tahu irisannya berapa atau yang gemar voli dan sepak bola itu berapa kan. Nah, misal ini belum diketahui diagram Venn-nya. Berarti berapa? Cara carinya gimana? 20 orang ditambah 17 ditambah kurang ya nanti ditambah berapa? 20 ditambah 17 dikurang 17 ditambah 10 dulu dikurangi 30 orang. Sebentar. Ada ya. Hilang, Bu. Tulisan soalnya hilang, Bu. Ya. hilang Bu. Sebentar. Sekarang sudah terlihat belum? Belum. Sudah. Ulang lagi ya. Hilang Bu. Hilang Bu. Bentar. Sudah? Dah. Sudah. Belum. Sudah. Ini yang tadi ya. Ini kalau kita lihat diagram Venn-nya, tadi kan dari 30 orang, 20 orang gemar bola, 17 gemar voli, dan 10 orang gemar keduanya. Gemar keduanya berarti apa ini? Irisan, gabungan, atau apa? Apa kalau gemar keduanya?
Tabungan. Biasanya tuh irisan. Kalau irisan berarti letaknya di mana? Di tengah-tengah sini ya. Ini 10. Kemudian 20 orang gemar sepak bola. Berarti kalau sudah dituliskan 10 berarti tinggal berapa? Kurang Tinggal 10 ini ya. Kemudian 17 gemar voli. 17 gemar voli sudah dituliskan 7 berarti tinggal 7. Nah, kalau kita jumlahkan apakah sudah 30? Belum. Belum. Nah, karena berarti itu nanti letaknya di luar lingkaran. Kurang berapa untuk menjadi 30? kurang 3. Kurang 3. Nah, makanya di sini 3. Kemudian yang ditanyakan yaitu jumlah orang yang tidak gemar sepak bola. Yang tidak gemar sepak bola ini yang lingkaran putih ini. Kok lingkaran putih? Yang daerah biru. Yang gemar sepak bola kan yang A. Iya kan? Nah, yang tidak gemar sepak bola berarti luar lingkaran A. Atau yang daerah biru ini ya. Terlihat ya daerah birunya. Berarti yang di daerah biru bilangannya berapa saja? 3. Berapa yang di daerah biru ini? 7 dan 3. Nah, ini ya 7 dan 3. Berarti kalau dijumlahkan berapa 7 dan 3? 10. Berapa? 10. Berarti jumlah orang yang tidak gemar sepak bola adalah 7 ditambah 10. Ini jika kita cari dengan diagram Venn-nya. Bisa dipahami ya. Jadi kalau yang tidak gemar sepak bola berarti yang dicari itu komplemennya. Kan kita berarti mencari anggota semesta yang bukan anggota dari himpunan A kan. Dengan himpunan A itu tadi himpunan orang yang gemar sepak bola. Nah, berarti kita cari A komplemennya. Kalau dengan diagram Venn seperti itu cara mencarinya. Kita cari bilangan-bilangan yang di luar lingkaran himpunan A. Nah, kalau dengan rumus ini NS sama rekannya. N jumlah anggota ya. A komplemen karena kan yang tidak. Pokoknya kalau tidak itu dia artinya komplemen. Tidak gemar sepak bola dan karena yang gemar sepak bola itu A, berarti A komplemen. Itu adalah NS atau anggota himpunan semesta dikurangi jumlah anggota dari himpunan A. Tadi kita cari di soal ini ya, NS-nya tadi kan 30. 30 dikurangi jumlah anggota himpunan A. Tadi yang gemar sepak bola berapa? Yaitu 20. Nah, sehingga berapa? 30 dikurangi 20? 10. Berarti NA komplemen 10. Sama seperti tadi ya hasilnya. Jadi kalian boleh gunakan rumus seperti ini atau kalau dengan gambar diagram Venn seperti yang tadi, yang pertama tadi. Nah, ini yang ditanyakan yaitu yang tidak gemar sepak bola. Nah, sekarang yang soalnya masih sama, tapi yang ditanyakan yaitu jumlah orang yang tidak gemar voli. Ini maksudnya tidak gemar voli ya. Tidak gemar voli. Yang saya masuk tadi, diagram Venn-nya masih sama. Berarti yang tidak gemar voli berapa? Kita cari bilangan di mana? Kalau tadi kan yang tidak gemar bola, kita cari bilangan di luar lingkaran himpunan A. Sekarang kalau yang tidak gemar voli, berarti kita cari bilangan di luar apa? Di luar lingkaran B, karena yang gemar voli itu himpunan B. Nah, ini ya yang biru ini ya, bukan yang putih, yang biru. Nah, berarti jumlah orang yang tidak gemar voli berapa? 13. Ya, 13 ya. 10 dan 3.
3. Atau 10 ditambah 3 sama dengan 13. Nah, ini dengan diagram Venn. Kalau dengan rumusnya sama seperti tadi, tapi karena ini yang tidak gemar voli karena voli itu himpunan B, berarti yang tidak gemar voli B komplement. Nah, untuk mencari B komplement berarti ini ya sama seperti tadi, bedanya cuma di sini. NS atau jumlah anggota himpunan semesta dikurangi NB, jumlah anggota himpunan B. Tadi NS-nya 30 dan yang gemar voli ini ya ada 17 orang. Jadi 30 dikurangi 17. Berapa? Berapa 30 dikurangi 17? 13. Sama ya hasilnya seperti tadi. Jadi kalau untuk mencari komplement, ini ya yang tidak gemar voli atau yang tidak gemar sepak bola, kalau di soal ini kalian boleh mencari dengan diagram Venn-nya atau dengan rumusnya. Lebih enak pakai yang mana? Rumus. Pakai Itu tadi mencari A komplement dan B komplement. Nah, sekarang soalnya masih sama, cuma yang ditanyakan ini tidak gemar sepak bola maupun voli, ya maupun voli. Kemarin sudah Bu Alfira ralat ya, kalau maupun ini menunjukkan suatu gabungan. Berarti yang tidak gemar sepak bola maupun voli berarti yang bukan gabungan dari himpunan A dan B. Ini sama ya diagram Venn-nya. Nah, jadi yang gemar sepak bola maupun voli kan yang putih-putih ini. Ya kan, yang warna putih terlihat ya. Yang dua lingkarannya itu. Nah, itu adalah kumpulan orang-orang yang gemar sepak bola atau voli kan. Nah, berarti kalau yang tidak gemar sepak bola maupun voli berarti kan yang di luar lingkaran. Berapa yang di luar lingkaran? 3. Ini kalau dengan diagram Venn-nya bisa dipahami? 3. Nah, kalau dengan rumus, nah tadi kan kalau yang gemar sepak bola maupun voli ini kan menunjukkan gabungan. Nah, berarti kalau yang tidak berarti komplemennya. Nah, sama seperti tadi untuk mencari komplement berarti NS atau anggota himpunan semestanya dikurangi jumlah anggota dari A gabungan B atau yang warna putih ini. Nah, A gabungan B berarti jumlahnya berapa ini? Kalau dari diagram Venn-nya berapa? Ini loh yang putih. Berapa? 27. Nah, kalau dengan rumus, masih ingat untuk mencari A gabungan B yaitu NA, anggota himpunan A ditambah anggota himpunan B dikurangi NA irisan B. Nah, ini gabungan NA atau anggota himpunan A tadi kan 20 ya. 20. Kemudian anggota himpunan B tadi 17. Kemudian kalau irisannya yaitu 10. Ini jika kita mengerjakan dengan rumus, jadi anggap kita tidak melihat diagram Venn-nya ini. Jadi 30 dikurangi yang di dalam kurung hasilnya berapa? Berapa ini? 20 ditambah 17 dikurangi 10? 27. 27. Sehingga 30 dikurangi 27 sama dengan 3. Sama ya hasilnya dengan yang di dalam kotak ini 3 dengan 3. Bisa dipahami untuk mencari komplement? Ya. Di komplement itu selain yang dibicarakan, misal tadi yang ditanyakan seperti tadi ya, tidak gemar sepak bola, berarti jumlah semua anggotanya dikurangi yang gemar sepak bola. Kalau yang tidak gemar voli berarti ya jumlah seluruh anggota dikurangi yang gemar voli. Kalau yang pakai diagram Venn berarti tadi ya kita cari yang di luar lingkaran himpunan yang dibicarakan. Tadi yang tidak gemar sepak bola berarti kita cari bilangan yang di luar lingkaran A. Kalau yang tidak
benar voli ya berarti bilangan yang di luar lingkaran B. Nah, kalau yang tidak gemar sepak bola maupun voli berarti yang di luar dua lingkarannya. Atau kalau pakai ilmu seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Bisa. Lanjutkan dulu. Nih, di antara warga kampung yang terdiri dari 60 orang, ternyata 30 orang berlangganan susu kedelai, 25 orang berlangganan yogurt, dan 7 orang berlangganan keduanya. Pertama, diminta menggambar diagram Venn dari keadaan tersebut. Nah, kita misalkan K ini adalah himpunan warga yang berlangganan susu kedelai. Kemudian yang G ini adalah himpunan warga yang berlangganan yogurt. Nah, ini untuk menggambar. Karena tadi ada 7 orang yang berlangganan keduanya, berarti memiliki irisan ya. Berarti lingkarannya gimana? Berpisah atau berpotongan? Berpotongan. Potongan. Berarti ini K, kemudian ini lingkaran yang G. Kemudian kita masukkan informasinya satu persatu. Dari yang ini, 7 orang berlangganan keduanya. Berarti letaknya di mana? Di tengah-tengah. Tengah-tengah, berarti di sini ya 7. Kemudian ini 34 orang berlangganan susu kedelai. Berarti ini yang sebelah yang kuning ini harusnya dituliskan di kuning atau di oranye? Di kuning. Kuning. Nah, berapa yang harus dituliskan di situ? 34. Yakin 34? Dari 34 27. sudah dituliskan 7 ya? Ya, betul. Berarti tinggal 27 karena dari 34 7-nya sudah kita tuliskan. Berarti 27. Kemudian kalau sebentar ya. Nah, kemudian Pak lanjutkan. Nah, sekarang yang berlangganan yogurt tadi ada 25 orang. Nah, yang kita tuliskan di oranye ini berarti tinggal berapa? Karena sudah dituliskan 7. 18. 18. 18. Nah, kemudian jumlahnya apakah sudah 60? Kurang berapa? Untuk menjadi 60 kurang berapa? Kurang berapa ya? 27 ditambah 7 berapa? Itu dicoret-coret. Berapa? 34. Kemudian 34 ditambah 18. 34 ditambah 18 berapa? 52. 52. Berarti kalau untuk menjadi 60 berapa? 8. 8. Nah, sehingga berarti letaknya di luar ya karena masih anggota S tapi bukan anggota himpunan K dan G. Ayo jangan dicoret-coret. Nanti tak kick dari Zoom-nya loh. Kemudian kita lanjutkan ya. Mencari B. Berarti diagram Venn sudah selesai ya. Karena jumlah total bilangan-bilangannya itu sudah 60. Nah, kemudian kita jawab yang B. Banyaknya warga kampung yang tidak berlangganan yogurt berarti berapa? Berlangganan yogurt ini yang K apa yang G? Yang G. Berarti kalau yang tidak berlangganan yogurt berarti di luar lingkaran ungu atau di luar lingkaran biru? Di luar lingkaran ungu. Berarti yang yogurt yang ungu apa yang biru? Biru. Yang biru. Berarti kalau yang tidak berlangganan yogurt berarti di luar lingkaran yang biru. Biru.
Nah, berarti kalau di luar lingkaran biru berapa ini? Bilangannya berapa? 27 dan 8. Atau kalau kita dengan rumus bisa seperti ini ya, NS dikurangi NG. Tadi NS-nya 60 dan yang berlangganan yogurt ada 25. Berarti kalau yang tidak berlangganan yogurt ada berapa? 60 dikurangi 25? 35. 35. Nah, kita cocokkan yang di luar lingkaran ini apakah betul 35? Kan yang di luar lingkaran berarti ini ya 27 dan 8. 27 dan 8 apakah betul 35? Betul nggak? Betul nggak? 27 ditambah 8 sama dengan 35? Insya Allah. Betul ya? Betul. 7 ditambah 8, 35. Berarti cocok ya diagram Venn. Dan ini jawabannya. Kemudian yang C, banyaknya warga kampung yang tidak berlangganan susu kedelai. Ya, tadi kan yang tidak berlangganan yogurt itu di luar lingkaran yang atau lingkaran yang biru. Sekarang kalau yang tidak berlangganan susu kedelai, berarti di luar lingkaran yang mana? Luar lingkaran Yang ungu ini ya, berarti 18 ditambah 8. Atau kalau kita pakai rumus, berarti bisa dengan NK komplement sama dengan NS atau jumlah anggota S dikurangi jumlah anggota K. Jumlah S. Enggak gitu. Berarti berapa ini? NS-nya berapa? NS-nya berapa? Jumlah anggota warga kampungnya berapa? 60. 60. NK-nya berapa? Yang berlangganan susu kedelai berapa orang? 34. 34. Berarti 60 dikurangi 34 berapa? Sama dengan 60 dikurangi 34. Berapa? 26. Berapa? 26. Ya, 26. 26. Betul ya, 18 ditambah 8 hasilnya juga 26. Bisa dipahami? Bisa. Ya, tentang komplement. Sekarang yang D, banyaknya warga kampung yang tidak berlangganan tidak berlangganan susu maupun yogurt. Berarti yang mana ini? Berarti yang daerah pink ini ya. Tadi daerah yang pink di luar lingkaran ini berapa tadi? Angkanya? Berapa tadi angkanya? Kita lihat di sini. Ini ya di luar lingkaran. 8. 8. Berarti yang tidak berlangganan susu kedelai maupun yogurt ada 8. Nah, atau bisa juga kita cari dengan rumusnya tadi ya. NK gabung G komplement sama dengan NS dikurangi NK gabung G. Dengan NK gabung G berarti rumusnya yaitu NK ditambah NG anggota G dikurangi atau jumlah semestanya atau warga kampungnya tadi 60 orang. Kemudian jumlah anggota K atau yang berlangganan adalah 24. Kemudian yang berlangganan yogurt 25 dikurangi irisannya atau yang berlangganan keduanya yaitu ada 7 orang atau sama dengan 60 dikurangi 52 sama dengan 8. Sama ya hasilnya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Ini siapa yang bermain di
kolom chat malah nggak fokus pelajaran toh. Dan ini kata-katanya, ayo, mau Bu Alfi bacakan satu-satu po ini? Ya, Bu. Dibacain aja. Saya, Bu. Saya nggak tulis komenan, Bu. Kata-katanya yang bagus. Berani. Kalau cuma mau kirim pesan di chat, besok Zoom-nya nggak Bu Alfi lanjutkan kok ini. Kemudian ini yang terakhir. Ya, diketahui S adalah anggota siswa kelas 7 SMP Kaliputih. Kemudian yang A itu siswa kelas 7 SMP Kaliputih yang memiliki aplikasi Google Meet. Dan himpunan B adalah himpunan siswa kelas 7 Kaliputih yang memiliki aplikasi Zoom. Nah, berdasarkan diagram Venn, ini diagram Venn-nya sudah ada. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, berapa banyak siswa kelas 7 SMP Kaliputih? Totalnya ada berapa? Banyak siswanya? Ada berapa? 51. Banyak siswa. Banyak siswa itu berarti totalnya atau yang ada di kota ini. Totalnya ada berapa? 28 tambah 51 tambah 31. Tambah 31 tambah berapa lagi? 18. Jadi totalnya ada berapa itu? 28 ditambah 51 ditambah 31 ditambah 18. 128. Ya, 128. Ini ya yang ditanyakan yang di arseri biru ini. Atau NS-nya atau anggota himpunan S berarti 28 ditambah 51 ditambah 18 sama dengan 128. Kemudian yang B, berapa banyak siswa kelas 7 yang memiliki aplikasi Zoom? Berapa? Ini tadi himpunan A yang memiliki Google Meet ya, B yang memiliki Zoom. Berarti yang ditanyakan apa ini? Kalau yang ditanyakan memiliki aplikasi Zoom, berarti anggota himpunan A, himpunan B, atau himpunan S yang ditanyakan? Himpunan B. Berapa anggota himpunan B? 31. Yang B. Maka 31. 31 kurang 8. 18. Nah, kan tadi anggota himpunan B ya. Berarti kan kita lihat yang di dalam lingkaran B ini toh. Yang di dalam lingkaran B itu berapa bilangannya yang di dalam lingkaran biru itu? 51 dan 31. Iya, itu kalian jumlahkan. Berarti berapa? 51 ditambah 31? 82. 82. Yang pink ini ya yang ditanyakan. Kemudian yang C, berapa banyak siswa kelas 7 SMP Kaliputih yang memiliki aplikasi Google Meet? Berarti himpunan apa ini yang ditanyakan? Anggota himpunan apa? Berarti di dalam lingkaran A atau lingkaran yang ungu. Berapa? Totalnya yang ada di situ? 79. 71. 9 ya. 28 ditambah 51. Yang kuning. Kemudian yang D, berapa banyak siswa kelas 7 SMP Kaliputih yang hanya memiliki aplikasi Google Meet? Ini ya, ada kata hanya memiliki aplikasi Google Meet. Berarti berapa? Kak di diagram Venn-nya ini? 28. Betul, 28. Yang ungu ini ya 28. Atau kalau bahasa operasi himpunannya yaitu selisih atau A min B. Kemudian yang E, berapa banyak siswa kelas 7 SMP Kaliputih yang hanya memiliki aplikasi Zoom? 31. 31. Boleh Ini ya.
Kemudian sekarang yang F. Berapa banyak siswa kelas 7 SMP Kaliputih yang memiliki aplikasi Google Meet maupun Zoom? 51. Ingat, 51. ini menunjukkan gabungan. Menunjukkan seluruh bilangan yang ada di dua lingkaran. Berarti yang ada di lingkaran A dan B totalnya ada berapa ini bilangannya? Dua lingkaran ini? 51 tambah 31 tambah 28. Iya, berapa? 110. Iya, betul. 110. Kemudian yang G, berapa banyak siswa kelas 7 SMP Kaliputih yang memiliki aplikasi Google Meet dan Zoom? Nah, kalau ini dan baru menunjukkan irisannya berapa? 51. Irisannya yang di tengah-tengah itu ya 51. Kemudian yang H, berapa banyak siswa kelas 7 SMP Kaliputih yang tidak memiliki aplikasi Zoom? Berapa? 18. Kok bisa 18? Ini yang tidak memiliki aplikasi Zoom loh. Jadi kalau yang hanya punya Google Meet ya berarti itu hitungannya tidak punya aplikasi Zoom. Berarti 28 dikurang 18. 28 dikurang 18. kok bisa? Terus gimana caranya? Ayo. Makanya enggak mainan baik. Ya, tidak memiliki aplikasi Zoom. Tadi kan yang tidak memiliki aplikasi Zoom lingkarannya yang biru kok yang ungu? Ungu apa biru? Biru. Biru. Berarti kalau yang tidak memiliki berarti dicari bilangan yang di luar lingkaran yang biru. Yang bilangan di luar lingkaran biru berapa? 8. Yang ungu ini berarti berapa? 28 tambah 18. Ya, 28 dan 18. Berarti berapa 28 dan ditambah 18? 46. Iya, 46. Berarti B komplementnya yaitu 46. Kemudian yang terakhir, berapa banyak siswa kelas 7 SMP Kaliputih yang tidak memiliki Google Meet maupun Zoom? Tadi Google Meet maupun Zoom berarti gabungan ya. Berarti yang bukan gabungannya ada berapa? 28 tambah 31 kurang. Itu kalau gabungannya yang di lingkaran kan berarti gabungannya tadi 28 ditambah 51 ditambah 31. Itu gabungannya yang ada di lingkaran A dan B. Nah, tapi yang ditanyakan kan yang tidak memiliki Google Meet maupun Zoom. Berarti di luar dua lingkaran. Yang daerah ungu ini. Berarti berapa yang daerah? 18. Ya, 18. Jadi NA gabung B komplement adalah 18. Boleh ulangi lagi ya. Jadi kalau maupun, ini menunjukkan dia gabungan. Kalau dan, ini dan, nah ini baru yang irisan. Jadi kalau yang memiliki aplikasi Google Meet dan Zoom berarti irisannya, berarti yang di tengah ini. Atau misalnya memiliki aplikasi Google Meet sekaligus Zoom. Nah, itu berarti juga irisannya. Tapi kalau Google Meet maupun Zoom itu yang ditanyakan berarti gabungannya yang di dua lingkaran. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah selesai. Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak, Bu. Beneran loh, nanti bilang paham, ternyata nggak paham, kayak kemarin itu. Setelah ini Bu Afi beri tugas. Tugas apa, Bu? Kapan tatap muka, Bu? Waduh lah kalau tahun itu depan. doa saja semoga coronanya segera berkurang ya Bu, kasusnya. kapan vaksinnya, Bu? Minggu depan. Tunggu informasi selanjutnya ya. Ini mungkin baru proses karena kemarin yang SMP 2 itu sudah vaksin. Jadi ditunggu Iya. aja informasinya. Kemarin ada yang nggak daftar vaksin nggak? Yang tidak mendaftar vaksin ada? Bu. Saya daftar. Saya, Bu. Sudah vaksin pertama. Apa? Ayo 5 aku bihan.
Ini tugas 6-nya. Akan Bu Alfi kirimkan di Classroom. Ya. Nanti silakan dikerjakan dengan langkah-langkahnya ya. Jadi kalau matematika itu kerjakan dengan langkahnya, jangan cuma jawabannya saja. Ya. Ya. Ya, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Alfi tutup sampai sini. Ya. Ya. Ya, Bu. Ya. Jangan terus jangan. Tak tinggal. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, Apa? kita akan Bukan belajar dulu. LKS. Karena soal di LKS itu yang himpunan halaman uji kompetensi 2, halaman 60. Silakan nanti bisa dikerjakan dulu boleh. Nah, untuk yang 7D berarti besok Sabtu, 7D besok Senin kita membahas soal-soal di LKS ini. Oke. Yang kemarin bilangan itu ya kalian kerjakan. Kemudian kalau ada yang kurang paham atau ragu-ragu, ditanyakan nanti Bu Alfi buat pembahasannya. Gitu ya. Halaman berapa, Bu, tadi, Bu? Gimana? 10. Halaman berapa? Halaman 60, uji kompetensi 2 ini loh. Ya. Nah, kemudian untuk yang tugasnya belum dikumpulkan, silakan dikumpulkan. Tugasnya nomor berapa, Bu? Apanya? Tugasnya nomor berapa? Apa Ini semuanya? bukan tugas, ini pertemuan besok. Kita akan membahas ini. Boleh kalian kerjakan dulu. Kalau tugasnya nanti akan Bu Alfi share di Classroom. Untuk hari ini bisa dicukupkan?